Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh jadi lebih baik setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Purdes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang cara mengatasi rasa takut keluar dari zona nyaman. Ini saya menjawab pertanyaan yang masuk dari DM Instagram dari Isnaini, ya. Dia DM seperti ini. Selamat malam Mas Andreas, perkenalkan nama saya Isnaini, usia 24 tahun, terima kasih sudah membaca pesan saya. Langsung aja ya Mas. Saya pendengar podcast Mas Andreas dari awal pandemi, kemarin sampai sekarang. Sejak mendengarkan banyak pelajaran yang saya dapat dari podcast pengembangan diri. Terima kasih sudah berbagi ilmu dan pengalamannya. Oh iya Mas, saya juga mau bertanya sama Mas Andreas. Pertengahan 2020 kemarin, saya wisuda dan pengen nyantai dulu sampai awal tahun 2021. Ternyata keenakan sampai akhir tahun 2021. Sebetulnya nggak nyantai-nyantai juga sih. Saya melanjutkan pekerjaan part-time saya sewaktu kuliah sebagai shopkeeper dari 2016 sampai sekarang. Tapi akhir-akhir ini saya baru merasa saya kurang berkembang dan terjebak di zona nyaman. Saya pengen banget bisa berkembang dan melanjutkan karir yang lebih mapan untuk masa depan saya. Tapi saya takut banget untuk melangkah, Mas. Terlalu banyak ketakutan yang saya pikirkan hingga akhirnya saya tidak kemana-mana atau diam di tempat. Mungkin ada saran atau masukan untuk saya, Mas, untuk mengatasi semua itu. Oke. Jadi ini saya menjawab ya. Mungkin buat kamu juga ada yang merasakan hal yang sama untuk lebih berani ya, untuk melangkah, untuk keluar atau memperluas ya zona nyaman kita. Ya. Jadi memang kalau kamu cari di YouTube ya, ada eksperimen kodok gitu ya. Jadi ada satu buah panci dimasukin di atas kompor. Lalu ada kodok di atasnya. Nah, lalu kodok itu masih tetap di situ, lalu pelan-pelan dinyalain apinya nih. Apinya kecil. Terus kodok itu tetap aja di situ. Terus apinya dibuat lebih besar sedikit ya. Kalau tadi rendah, sekarang sedang lah ya, medium. Tapi kodoknya masih tetap di situ sampai akhirnya dikasih yang paling panas. Tapi kodoknya tetap di situ juga. Sampai akhirnya kodok tadi mendidih di air tersebut dan akhirnya mati. Ya, kamu bisa lihat di YouTube eksperimen ini. Nah, apa pelajaran dari situ? Pelajarannya adalah jangan sampai kita hidup seperti kodok tadi. Ya, kita berada di zona nyaman, semuanya nyaman, sampai akhirnya kita nggak sadar bahwa kita udah mendidih dan akhirnya justru jadi bumerang buat kita sendiri. Ya, dan ini tapi untuk kamu yang udah mulai sadar itu hal yang bagus karena semua perubahan berawal dari kesadaran atau awareness ya. Jadi kamu sadar dulu bahwa kamu harus keluar dari zona nyaman ya. Terus yang paling penting adalah gimana caranya untuk bisa keluar dari zona nyaman. Untuk menjawab ini saya mau share satu hukum Newton ya. Kalau nggak salah namanya hukum Newton. Jadi prinsipnya kayak gini. Sesuatu yang bergerak itu akan cenderung terus bergerak. Ya, oke, saya ulangi lagi. Sesuatu yang bergerak itu akan cenderung terus bergerak. Jadi itu adalah satu yang namanya momentum. Ya, kalau kita udah terus bergerak, pasti kita akan terus bergerak. Kayak ibaratnya contoh gini, ada kereta api yang dia udah punya momentum jalan terus. Kalau dia udah punya momentum, ada tembok di depannya, dia akan tetap hancur. Tapi kalau pertama kali baru mulai beranjak, itu pasti akan sangat berat banget. Ya, apalagi kalau kita sudah berada di zona nyaman, semuanya nyaman, itu ibaratnya kita mulai menghentikan momentum kita. Dan kita harus memulai lagi dari awal momentum tadi gitu. Nah, ibaratnya kayak misalnya roket kan. Roket kan pasti kalau mau meluncur dari bumi terus ke luar angkasa pasti kan berat banget karena ada gravitasi. Tapi kalau udah semakin tinggi ya udah semakin lama semakin bisa meninggalkan bumi tadi. Nah sama juga
untuk bisa keluar dari zona nyaman, ini pasti membutuhkan energi yang cukup besar untuk keluar dari zona nyaman tadi. Ibaratnya roket tadi meninggalkan bumi untuk membuat momentum tadi. Ya. Nah, saya juga pernah nih berada dalam posisi seperti itu. Jadi saya pernah di satu titik di mana ketika saya masih jadi mahasiswa, jadi anak kos, dari situ saya udah dapat penghasilan ya, udah lumayan kayak gitu, tapi saya terjebak di zona nyaman. Akhirnya ketika udah dapat seperti itu, saya merasa, wah saya udah achieve nih goal saya. Akhirnya saya ya udah santai-santai, malah akhirnya justru kehidupan saya semakin menurun ketika saya jadi santai-santai gitu. Padahal sebenarnya masih banyak nih yang harus dicapai ya. Kan kehidupan itu nggak cuma untuk kuliah aja, tapi untuk masa depan, untuk nanti saya berkeluarga, masih begitu banyak hal yang harus disiapkan. Tapi satu saya sempat berada di zona nyaman. Sampai akhirnya saya sempat, dalam tanda kutip, kepentok gitu lah ya. Duit saya sempat nggak cukup dan lain-lainnya. Dan dari situ saya memutuskan untuk saya harus meningkatkan standar saya ya. Saya nggak boleh nyaman di kondisi seperti itu. Saya harus dapat income jauh lebih besar, harus bisa ngasih value lebih besar, dan dari situ yang dulu akhirnya saya cuma ngasih training di kampus segala macam, saya dorong diri saya untuk berani untuk bikin public seminar waktu itu. Jadi nggak cuma training di kampus, tapi untuk masyarakat umum, dan dari situ karir saya justru jauh lebih meningkat dan bisa ngisi di berbagai macam perusahaan, organisasi, mengisi berbagai macam training kayak gitu. Nah, lalu gimana caranya untuk kita bisa step up ya dari zona nyaman tadi terus kita keluar dari zona nyaman? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa goal kita, apa goal tujuan kita. Ya, kalau kita nggak tahu mau kemana kita menuju, kita nggak akan beranjak gitu dari titik saat ini. Jadi harus tahu dulu kemana kamu mau menuju gitu ya. Kalau misalnya saya dulu zona nyaman, ngisi training di kampus, tapi saya mau punya goal untuk training untuk lebih umum, lebih besar, untuk lebih luas kayak gitu. Ya, kamu juga perlu membuat goalmu. Apa goalmu yang bisa stretch diri kamu untuk keluar dari zona nyaman? Ya, terus ketika kamu udah punya goal, terus kamu perlu membangun momentum. Ya, nah bangun momentum ini kamu harus memupuk gitu ya keberhasilan kecil. Jadi nggak langsung goal besar kamu pingin apa, tapi kamu buat momentum, buat kesuksesan kecil gitu. Misalnya contoh ketika saya mau bikin training lebih umum, lebih besar, saya bangun kesuksesan kecil saya. Kayak misalnya saya bikin materinya dulu, terus saya mulai bikin materi promo, materi training, persiapan, komunikasi dengan orang lain. Nah, tiap hari saya target mencapai keberhasilan kecil tadi sampai akhirnya saya berhasil keluar dari zona nyaman dan mencapai apa yang ingin saya tuju ya. Oke. Jadi kuncinya kalau kita mau keluar dari zona nyaman kita harus punya goal dulu ya, apa yang benar-benar kita ingin tuju dulu ya. Terus yang kedua adalah bangun kesuksesan kecil yang mana itu akan membangun momentummu untuk akhirnya mencapai tujuanmu. Dan ketika kamu udah ngebangun momentum, itu rasanya mudah banget gitu ya, mencapai goal. Kamu pingin A bisa, pingin B bisa, tapi perlu momentum. Dan perlu diingat, ketika momentummu sudah terjadi, ya, kamu harus tetap menjaga momentum tadi. Terus bergulir kayak gitu. Saya dulu nyesel banget, YouTube saya dulu pernah cukup gede gitu ya. Momentumnya bagus, subscriber banyak, dapat income dari sana, tapi sayangnya saya nggak ngelanjutin momentum tadi. Akhirnya sekarang malah kehilangan kesempatan saya itu ya. Jadi kalau dilihat dari YouTube saya, yang view jadi sedikit, hanya jadi belasan aja kayak gitu. Sebelumnya ribuan, ratusan, karena momentumnya hilang tadi kayak gitu. Jadi jangan sia-siakan momentum. Nah, salah satu juga momentum yang tidak mau saya sia-siakan adalah podcast ini gitu. Saya ngebangun 2 tahun konsisten, sekarang udah ya sehari bisa ribuan orang yang denger, dan saya nggak mau kehilangan momentum itu. Jadi tetap konsisten, seminggu minimal 2 kali posting untuk ngejaga momentum tadi, untuk terus bisa menginspirasi banyak orang, dan juga dari situ saya bisa dapat berbagai macam peluang-peluang lainnya. Ya, oke, mungkin itu dulu sharing kali ini, semoga bisa bermanfaat.
Dan kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu juga bisa share ya untuk ke teman-teman terdekatmu, sahabat-sahabatmu. Kamu bisa share juga di Instastory, silakan tag dan mention @andreasbordes. Nanti saya akan repost agar makin banyak orang yang bisa dapat manfaat. Dan kalau kamu ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan juga untuk bisa DM saya di Instagram @andreasbordes. Nanti pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast. Dan kalau kamu yang mau secara eksklusif ngobrol ya, saya punya satu program ya, eksklusif coaching and mentoring ya. Jadi kamu bisa sharing apa kendalamu, kamu bisa memahami problemmu lebih detail, dan juga kamu bisa mendapatkan solusi ya atas permasalahanmu. Saya punya satu program namanya Level Up Coaching ya, tapi terbatas hanya untuk 3 orang aja di bulan April ya. Ini adalah premium ya, premium eksklusif coaching and mentoring. Kamu bisa dapetin, bisa join program Level Up Coaching ini. Silahkan klik link yang ada di deskripsi untuk mempercepat keberhasilanmu. Oke, mungkin itu dulu. Thank you semuanya. Sukses selalu. Never stop learning because life never stop teaching.